Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Umat dipersilahkan duduk. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu orang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim Dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula,
Ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Lenyapkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia! Salibkanlah dia! kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul.
Berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berdiri dan menundukkan kepala menghadap salib Kristus. Umat dipersilakan duduk kembali. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu.
Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, kita masuki pekan suci dengan Minggu Palma. Dalam kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, karangan Lukas, ini kita ambil versi yang pendek. Menarik tadi dalam dialog, pertama Yesus ditanya, apakah engkau raja? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Artinya apa? Ya, Yesus adalah raja. Maka di salib ada tertulis, INRI, artinya apa? Yesus Nazareum Rex Yudari. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Dia adalah raja damai, dia adalah raja keadilan, dia adalah raja cinta kasih. Dia memberikan contoh bagaimana menjadi raja damai, raja penuh keadilan, raja cinta kasih. Dari ungkapan dalam dialog tadi, ya, dia katakan bagaimana ungkapannya terhadap perempuan-perempuan yang menangisimu, yang menangisi dia. Dia memberi penghiburan dan meneguhkan untuk membuat refleksi, jangan menangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Pertobatan itu mengarah kepada diri sendiri. Bagaimana para perempuan diajak untuk membuat refleksi dalam keluarga mereka. Berikut, selain menghibur perempuan-perempuan yang menangisi dia, tampak di sini Yesus berdoa kepada orang-orang yang menganiaya dia dengan satu kalimat pendek kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sebagai Raja damai mengajar kita untuk mengampuni. Ya. Kalau orang Katolik tidak mau mengampuni, bukan Katolik sejati. Meneladan Tuhan kita Yesus, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni, bahkan mendoakan musuh-musuh. Ampunilah, Bapa, ampunilah, doanya Yesus itu. Ya, di kayu salib. Lalu, yang ketiga, Yesus peduli kepada orang yang bertobat. Waktu disalib ada dua penjahat di kiri dan kanan. Yang kiri menghujat, yang kanan bertobat. Kamu mau pilih yang mana? Menghujat atau bertobat? Kalau kamu bertobat, Yesus langsung menjanjikan surga. Oh ya. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Doa penyamun yang bertobat semoga juga menjadi doa kita. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Saya sudah bertobat, aku percaya padamu. Yesus akan menjawab seperti yang diungkapkan kepada penyamun yang bertobat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari itu juga, ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tobat membawa berkat. Kalau Anda mau banteng setir mengarah kepada Yesus, tidak mengikuti orang-orang yang berteriak-teriak di atas, dalam pada waktu itu, tetapi memilih Yesus, kamu akan selamat dan dijanjikan Firdaus. Yang terakhir, Yesus berdoa menyerah kepada Bapa sebelum menghadapi akhir hidupnya. Ini juga menjadi contoh bagi kita bagaimana dia dalam sengsara, di dalam kesulitan, di masa pandemi tidak lupa berdoa.
Yesus juga mengutip Mazmur waktu disalib dalam Injil yang lain. Allahku ya Allahku, Mazmur 22. Ya. Tadi, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Keberanian untuk berpasrah kepada Tuhan dalam derita, bahkan puncak derita, tidak lupa kepada Tuhan, kepada Bapanya. Kuserahkan hidupku. Yesus Raja damai, Yesus Raja keadilan, Yesus Raja cinta kasih, memberi contoh kepada kita untuk menghadapi persoalan hidup, bahkan derita yang begitu dalam, membangun relasi dengan Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang mencintai Dia. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.